Sebelumnya, perkenalkan saya Aisyah Yuliandini sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pagi hari ini. Tentunya saya tidak sendiri, di sini telah hadir Farida Arya Cecilia sebagai pembicara pro yang mendukung mahasiswa untuk ikut organisasi. Selamat pagi Sisil. Pagi. Kemudian ada Debbie Aurora Resya sebagai pembicara kontra yang memilih untuk fokus kuliah daripada ikut organisasi. Selamat pagi Debbie. Selamat pagi juga moderator. Tentunya di sini juga telah ada Dini Laura sebagai hot seat yang akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan tajam kepada pembicara kita. Selamat pagi Dini Laura. Selamat pagi Gus. Sebelum kita mulai diskusi kita pagi hari ini, izinkan saya memberitahukan aturan pada diskusi kita hari ini. Setiap pembicara memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Namun, kita tetap menjaga etika dalam menyampaikan pendapat dengan baik dan benar. Nah, pagi ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu apakah mahasiswa perlu ikut organisasi? Organisasi sering dianggap sebagai tempat belajar kepemimpinan, memperluas relasi, dan menambah kemampuan di luar kelas. Tapi di sisi lain, ada juga yang merasa organisasi justru menyita waktu dan mengganggu fokus akademik. Jadi, sebenarnya organisasi itu peluang atau justru hanya menjadi beban pada mahasiswa? Langsung saja kita mulai dari sudut pandang pertama. Saya persilakan kepada Sisil. Menurut saya pribadi, berhubung saya salah satu mahasiswa serta anggota dari suatu organisasi, peran organisasi tentu sangat berpengaruh kepada diri saya sendiri. Organisasi dapat membantu saya melatih kepemimpinan, kerjasama antar tim, serta membangun relasi yang tentunya tidak dapat kita peroleh dari pendidikan formal atau pendidikan di dalam kelas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya kepada saudari Debbie. Saya tidak sepenuhnya setuju karena organisasi memang mempunyai manfaat, tetapi bukan satu-satunya jalan untuk berkembang. Karena banyak mahasiswa yang justru malah kelelahan karena terlalu sibuk dengan organisasi, rapat yang panjang dan kegiatan-kegiatan yang kurang efektif menurut saya. Nah, jadi akhirnya kuliah menjadi terbengkalai. Nah, menurut saya lebih baik fokus kepada akademik, pelatihan atau magang yang memang sudah jelas yang berdampak bagi diri kita. Baik, terima kasih. Kita langsung memasuki sesi hot seat. Kepada Dini Laura, saya silakan. Baik, saya akan bertanya pertama kepada saudari Sisil. Banyaknya mahasiswa yang mengikuti organisasi tapi tidak aktif, apakah itu masih relevan? Menurut saya, relevansi atau efektivitas dari suatu organisasi itu kembali bergantung pada individu masing-masing mahasiswa. Karena organisasi dan pendidikan itu sangat berdampingan. Kembali lagi kepada individu itu sendiri, apakah dapat mengelola waktu dengan baik dan membagi yang mana prioritas utama mereka, pendidikan formal atau organisasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, artinya peran pribadi juga menjadi kunci utama dari kehidupan dan pilihan mahasiswa tersebut. Benar. Dan saya juga tanya kepada saudari Debbie, tanpa organisasi, bagaimana mahasiswa melatih mental dan kerjasamanya? Menurut saya sendiri, mahasiswa masih tetap bisa melatih mental dan kerjasama tanpa harus mengikuti organisasi. Karena mental itu dibentuk ketika kita berani keluar dari zona nyaman, seperti kita berbicara di depan kelas atau berani menerima kritikan dan menghadapi kegagalan. Dan untuk kerjasama sendiri itu bisa kita latih dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa, seperti untuk mengerjakan tugas kelompok, lomba atau proyek bersama teman. Jadi tidak, yang penting bukan organisasinya, tetapi ketika kita berani untuk menghadapi tantangan dan belajar bekerja sama dengan orang lain. Mungkin itu. Baik, berarti ada alternatif lain di luar organisasi, begitu Debbie? Iya. Saya mau menanya ke dua belah pihak, jika harus memilih mana yang lebih diutamakan, IPK tinggi tanpa organisasi atau sebaliknya? Jika harus memilih, tentu saya akan memilih menyeimbangkan antara keduanya. Tetap dengan berorganisasi dan mendapatkan IPK tinggi dalam pendidikan formal. Menurut saya sendiri, IPK ketika harus memilih, saya lebih mengutamakan IPK yang tinggi dan pengalaman yang relevan. Karena IPK yang tinggi menentukan kemampuan dan skill kita, dan pengalaman itu seperti magang,
kita akhiri, saya ingin minta kepada masing-masing pembicara untuk menyampaikan satu kalimat penting mengenai organisasi dan kehidupan mahasiswa ini. Tentu organisasi adalah tempat belajar sebelum terjun ke dunia nyata. Dan mahasiswa harus bijak dalam menentukan prioritas. Baik, terima kasih. Pada akhirnya pilihan ada di tangan kalian. Mau ikut organisasi atau tidak, yang terpenting